Suasana hening itu pecah oleh suara Jisuk dari luar rumah yang bertanya-tanya mengapa lampu di rumah Jaewo menyala terang. Subin menduga bahwa Jaewo telah kembali, dan tanpa menunggu, Subin membuka pintu rumah bersama Jisuk dan Woin yang mengikutinya. Ketiganya terkejut ketika benar-benar melihat Jaewo sudah kembali. Mereka segera menghampiri Jaewo, menggoda dan bercanda, seakan ingin melepaskan kerinduan yang telah lama tertahan. Subin sempat mengingatkan bahwa Jaewo seharusnya memberi kabar lebih dulu. Namun Jaewo hanya menanggapi santai bahwa ia baru saja akan menghubungi mereka. Suasana rumah pun kembali ramai dengan tawa canda, dipenuhi kehangatan yang sempat hilang. Jaewo tersenyum bahagia sambil berterima kasih kepada mereka yang sudah merawat kucing-kucingnya selama ia pergi. Subin menenangkan Jaewo bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan, karena sudah seharusnya mereka melakukannya. Sementara itu, seperti biasa, Jisuk terlihat sibuk menyiapkan camilan khusus untuk Kaiden dan Kartein. Di tengah kebersamaan itu, Subin tiba-tiba menyinggung sebuah berita penting. Subin menanyakan apakah Jaewo sudah mendengarnya. Jaewo bingung, dan Subin menjelaskan bahwa telah diputuskan mutan pemula yang dikelola oleh Frem akan bertanding melawan murid dari Akademi Mutan Dunia. Sementara itu, Kaiden dan Kartein tampak bersemangat menikmati camilan lezat yang disiapkan Jisuk. Meski begitu, Jaewo masih kebingungan mengapa pertandingan itu harus dilakukan. Subin mengingatkan tentang peristiwa penyergapan oleh Frem saat mereka berkunjung ke Akademi Mutan Dunia. Jaewo mengiyakan, dan Subin melanjutkan bahwa peristiwa itu membuat hubungan kedua organisasi memburuk. Namun entah bagaimana, keduanya mencapai sebuah kesepakatan. Pemenang akan ditentukan melalui pertarungan antar pemula. Penjelasan itu membuat Jaewo, Kaiden, dan Kartein terdiam, masing-masing larut dalam pikirannya. Menurut Subin, jika Frem benar-benar berperang melawan Akademi Mutan Dunia, maka kerugian besar akan menimpa kedua pihak. Lebih buruk lagi, beberapa mutan dari peringkat 10 besar dunia diketahui berafiliasi dengan Frem dan tidak berpihak pada Akademi Mutan Dunia. Bahkan, organisasi kriminal yang terkait dengan Frem juga memiliki kaitan dengan para peringkat atas itu. Tak seorang pun bisa memastikan bagaimana hasilnya jika konflik penuh benar-benar pecah. Bila para peringkat 10 teratas turun tangan, perselisihan itu bisa berubah menjadi bencana global. Mendengar semua itu membuat Jaewo terkejut. Ia khawatir dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Subin menambahkan bahwa Akademi Mutan Dunia mungkin sedang mempersiapkan murid-murid terbaiknya. Bahkan 10 murid teratas akan dikirim untuk melawan para pemula dari Frem. Jisuk menimpali bahwa ia sudah sempat bertanya kepada Lia. Namun Lia mengatakan belum ada keputusan resmi dari Akademi Mutan Dunia. Lia juga menegaskan bahwa untuk sementara ia tidak bisa dihubungi, sehingga Jisuk tidak dapat memperoleh informasi lebih jauh. Waktu pun berlalu, hingga malam hari perlahan menyelimuti rumah Jaewo yang kembali hangat dengan kebersamaan. Di dalam rumah, Jaewo tampak berbaring termenung di atas sofa, tubuhnya dipenuhi 4 ekor kucing yang tertidur pulas di atas dirinya. Raut wajah Jaewo terlihat mengandung kecemasan, pikirannya masih terikat pada pembicaraan Subin dan Jisuk sebelumnya. Di hadapan Jaewo, Kaiden terlihat sibuk berebut tempat dengan Kartein di dalam sebuah kardus kecil. Tubuh gempal Kaiden menindih tubuh mungil Kartein. Menurut Kaiden, pemikiran Subin memang terdengar cukup masuk akal. Jaewo kemudian duduk, benaknya dihantui pertanyaan mengenai akar permasalahan. Apakah semua perkelahian itu sebenarnya dimulai oleh Frem? Kaiden menghela napas panjang, menegaskan bahwa Jaewo harus menjadi lebih kuat sebelum bisa menuntut pihak lain untuk bertanggung jawab. Jaewo mendekati Kaiden dengan perasaan gelisah, menyadari kebenaran ucapan itu, meskipun hatinya masih bertanya-tanya apakah Akademi Mutan Dunia tidak cukup kuat untuk menghadapi Frem. Pandangan Kaiden mengunci Jaewo dalam diam, sementara Kartein melirik kesal karena tubuhnya terdesak oleh Kaiden di dalam kardus. Kaiden akhirnya menjelaskan bahwa Akademi Mutan Dunia merupakan gabungan dari berbagai organisasi mutan, seharusnya jauh lebih kuat daripada Frem yang berdiri independen. Namun Akademi Mutan Dunia tidak akan mengerahkan kekuatan penuhnya melawan Frem. Hal itu menimbulkan rasa penasaran pada Jaewo yang segera mempertanyakan alasannya. Menurut Kaiden, setiap organisasi mutan yang terlibat akan menanggung kerugian besar, dan tidak ada yang ingin menanggung beban itu. Jaewo menanggapi dengan keyakinan bahwa seharusnya semua organisasi yang berafiliasi dengan Akademi Mutan Dunia dapat berjuang bersama. Perkataan Jaewo yang terdengar begitu polos membuat Kartein menghela napas panjang. Menurut Kartein, kenyataannya jauh berbeda. Organisasi-organisasi itu justru akan memanfaatkan fakta bahwa mereka berada di sisi yang sama dengan Akademi Mutan Dunia untuk mencari keuntungan, bahkan berusaha menelan pihak yang lebih lemah demi kepentingan sendiri. Penjelasan Kartein sontak membuat Jaewo terkejut. Tidak menyangka sama sekali bahwa kenyataan bisa seburuk itu. Kaiden hanya mengerutkan dahi, menegaskan bahwa Jaewo mungkin baru menyadari fakta pahit tersebut. Kaiden menjelaskan lebih jauh, bahwa otoritas yang bisa dipaksakan kepada orang lain selalu dibatasi oleh kekuatan. Hal itu bukan hanya berlaku di dunia mutan, tetapi juga nyata di dunia non-mutan. Jaewo pun mencoba menyimpulkan,
bahwa keputusan menentukan pemenang melalui pertarungan para pemula hanyalah upaya untuk meminimalkan kerugian kedua belah pihak. Pikiran itu membawa Jaewo teringat pada permainan catur, di mana pion di barisan depan mudah dikorbankan demi melindungi kepentingan para petinggi. Kaiden membenarkan perumpamaan itu, menegaskan bahwa semua kini bergantung pada siapa pemenang yang akan menentukan isi perjanjian setelah pertarungan. Penjelasan Kaiden membuat Jaewo semakin sadar betapa rumitnya permasalahan mutan. Namun menurut Kaiden, di balik rumitan itu ada sisi sederhana. Dengan senyum menyeringai, Kaiden menegaskan bahwa satu-satunya jalan bagi Jaewo hanyalah menjadi lebih kuat. Ekspresi Jaewo berubah serius mendengar hal itu, dan dengan suara lantang Kaiden memerintahkan Jaewo untuk segera berlari memulai latihan. Sore itu, di bawah langit senja yang indah, Jaewo langsung mematuhi perintah Kaiden. Jaewo berlari kencang sambil menarik sebuah ban besar, sementara Kaiden dan Kartein duduk di atas ban tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Jaewo bersama Kaiden dan Kartein kemudian berlatih mengendalikan force mereka di ruang bawah tanah. Setelah melalui beberapa latihan, Kaiden memberikan waktu bagi Jaewo untuk tetap bergaul dan bermain bersama teman-temannya. Latihan dilanjutkan dengan fokus pada penguatan lengan. Jaewo berulang kali memukul udara dengan gerakan tinju, sementara Kaiden berteriak lantang dari belakang, menyuruhnya berlatih lebih keras. Setelah melewati berbagai pelatihan berat, tubuh Jaewo akhirnya terbaring lelah di lantai. Di sisinya, Kartein tertidur nyenyak, sedangkan Kaiden juga tampak terbaring kelelahan. Beberapa saat kemudian, Jaewo pergi mengunjungi markas Shinhwa. Kehadiran Jaewo langsung disambut oleh In Hyuk, sementara di dalam ruangan sudah ada Subin, Jisuk, dan Woin. Jaewo menyapa Jiung dengan wajah sedikit tersipu, dan Jiung menyambutnya dengan senyuman hangat sambil mengatakan bahwa ia telah menunggu kehadiran Jaewo dan yang lainnya. Jisuk yang duduk di sofa segera menanyakan alasan In Hyuk mengumpulkan mereka semua. In Hyuk menjelaskan bahwa ia yakin mereka sudah mendengar kabar tentang pertarungan antara pemula Akademi Mutan Dunia melawan Frame. Subin yang penasaran langsung menanyakan apakah hasilnya sudah keluar. Jiung pun menjawab bahwa seperti dugaan sebelumnya, Akademi Mutan Dunia telah mengirimkan 10 murid terbaiknya, namun mereka justru kalah dari Frame. Kabar itu membuat Jisuk, Woin, Subin, dan Jaewo terkejut luar biasa. Jiung kemudian menambahkan bahwa beberapa dari 10 murid teratas Akademi Mutan Dunia mengalami cedera sangat parah, bahkan kemungkinan besar tidak akan pernah tampil sebagai mutan lagi. Penjelasan itu membuat Jaewo dan yang lainnya semakin terkejut, tak pernah menduga bahwa pertarungan antar pemula bisa mendatangkan dampak seburuk itu. Menurut Jiung, tidak ada yang benar-benar mengetahui secara pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan antar pemula tersebut. Hingga saat ini, hanya satu hal yang jelas, mayoritas dari 10 murid peringkat teratas telah mengalami kekalahan. Jisuk yang penasaran mencoba mencari tahu tentang nasib Lia dalam pertempuran itu. Pertanyaan itu membuat Jiung dan In Hyuk sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memberitahu bahwa Lia telah kalah dan kehilangan salah satu matanya. Kabar itu sontak membuat Jaewo dan yang lainnya terdiam tanpa mampu berkata-kata. Jaewo merasa ngeri membayangkan beberapa dari mereka menderita luka yang membuat mereka tidak lagi bisa hidup sebagai mutan, ditambah Lia yang telah kehilangan satu matanya. Jaewo pun bertanya-tanya bagaimana kondisi yang lainnya, apakah mereka juga mengalami luka serius. In Hyuk kemudian menjelaskan bahwa semua itu bukanlah pertandingan persahabatan, melainkan pertempuran yang membawa kepentingan besar dari masing-masing pihak. Penjelasan itu membuat Jaewo terlihat kebingungan sekaligus terkejut. In Hyuk lalu menegaskan bahwa kondisi Lia sebenarnya masih lebih beruntung dibandingkan dengan yang lain, karena Arthur dikalahkan hingga kehilangan lengannya, sementara Laura bahkan tewas dalam pertarungan. Jaewo sontak terkejut mendengar kenyataan pahit itu, sama halnya dengan Jisuk, Subin, dan Woin yang juga tidak menduga bahwa pertarungan antar pemula bisa berujung pada kematian. Menurut In Hyuk, meskipun mereka masih dianggap pemula, aturan yang berlaku tetap sama, jika tidak membunuh lawan maka harus bersiap menerima kematian. Suasana siang itu mendadak hening setelah semua mendengar kabar buruk yang menimpa para rekan mereka di Akademi Mutan Dunia. Namun Subin masih sulit mempercayai kenyataan bahwa 10 besar Akademi Mutan Dunia bisa kalah. Jiung kemudian mengungkapkan bahwa alasan utama kemenangan Frame adalah pengkhianatan Duk yang kembali menusuk asosiasi dari belakang. Pernyataan itu membuat Jaewo dan yang lainnya terkejut, tidak menyangka bahwa Duk kembali berkhianat. Subin yang masih tidak percaya menganggap Duk benar-benar bajingan karena berulang kali berkhianat. Menurut Jiung, besar kemungkinan Duk telah memberikan rincian informasi mengenai 10 besar Akademi Mutan Dunia kepada Frame. Subin semakin terperanjat membayangkan Duk tega membocorkan informasi sepenting itu. Jiung pun menegaskan bahwa dalam pertempuran, para pemula dari Frame terlihat mampu menghadapi kemampuan 10 besar Akademi dengan sangat baik. Para murid terbaik itu bahkan heran karena lawan mereka seolah mengetahui teknik mereka secara detail. Jiung menambahkan bahwa Duk, yang pernah berada di akademi yang sama, tentu memahami kemampuan 10 besar lebih baik daripada orang lain, sehingga dapat dipastikan dialah yang telah membocorkan informasi penting itu.
Mendengar hal tersebut membuat Jisuk merasa sangat kesal. Terlebih ketika In Hyuk menambahkan bahwa orang yang memotong lengan Arthur adalah Duk sendiri. Informasi itu semakin mengejutkan Jaewo dan yang lainnya. Jisuk semakin marah karena merasa akademi seakan membiarkan pengkhianat, seperti Duk bertindak bebas tanpa kendali. Dengan penuh emosi, Jisuk kemudian meninggalkan ruangan Jiung dan menutup pintu dengan keras. Suasana di dalam ruangan kembali hening, menyisakan rasa tertegun atas kenyataan menyedihkan yang baru saja terungkap. In Hyuk mencoba menenangkan mereka dengan mengingatkan bahwa semua kejadian itu tidak ada hubungannya dengan mereka, sehingga tidak perlu merasa khawatir. In Hyuk bahkan menyebutkan bahwa Frame telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi, karena melibatkan mereka tanpa sengaja. Pernyataan itu membuat Subin terkejut. Heran mengapa Frame tiba-tiba meminta maaf. In Hyuk kemudian menjelaskan bahwa Frame sebenarnya tidak menargetkan mereka. Terlebih organisasi itu pasti sadar akan keberadaan Kaiden maupun Cartain. Jika sampai muncul ketegangan antara Kaiden dan Frame, maka Frame akan menghadapi beban besar karena menjadikan kedua belah pihak sebagai musuh. Beberapa saat kemudian, langit senja menyelimuti rumah Jaewo. Di dalam rumah, Kaiden tampak terkejut ketika mendengar kabar bahwa 10 besar Akademi Mutan Dunia telah kalah, sementara Cartain sibuk mencakar sofa. Jaewo yang duduk di tepi kasur membenarkan kabar tersebut. Kaiden menilai kemampuan 10 besar cukup hebat untuk anak seusia mereka, dan Frame pasti memandang pertarungan itu dengan sangat serius. Cartain menambahkan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena resolusi bertarung dari Frame selalu berbeda, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Kaiden mengakui kebenaran itu, bahwa Frame memang mendidik para pemula dengan cara yang sangat berbeda. Jaewo kemudian mencoba memahami maksud perkataan mereka. Kaiden menjelaskan bahwa Frame menggunakan segala cara demi mencapai kekuasaan, melatih anak-anak dengan keras, bahkan tidak membedakan mereka dari orang dewasa. Cartain menambahkan bahwa Frame juga memakai metode pelatihan yang belum terverifikasi, dan kenyataannya banyak orang meninggal dalam proses tersebut. Penjelasan itu membuat Jaewo terdiam dan tertegun. Kaiden menegaskan bahwa dengan kekalahan itu, organisasi-organisasi besar pasti mengalami kepanikan dan kerugian besar, bahkan Cartain menduga pasti ada korban jiwa. Kaiden menilai meskipun pertempuran itu disebut sebagai pertarungan antar pemula, hal-hal buruk semacam itu masih bisa saja terjadi. Cartain pun membenarkan, karena meskipun yang bertarung hanyalah para pemula, tujuan mereka adalah mewakili organisasi masing-masing, sehingga taruhannya tetap sama besarnya. Dengan ekspresi penuh kesedihan, Jaewo memberitahu Kaiden dan Cartain bahwa Arthur telah kehilangan lengan dalam pertarungan. Kabar itu membuat Kaiden dan Cartain terkejut. Kaiden menyadari bahwa Arthur adalah sosok yang dekat dengan Jaewo, dan kesedihan yang terpancar dari Jaewo semakin menegaskan hal itu. Mengetahui kenyataan tersebut, Kaiden dan Cartain hanya bisa terdiam sambil menatap Jaewo yang tampak hancur. Tak lama kemudian Kaiden meninggalkan ruangan untuk memberi makan kucing-kucing lain, diikuti oleh Cartain yang bergegas membersihkan pasir karena kucing-kucing itu telah banyak buang air. Setelah keduanya pergi, Jaewo hanya tertegun sendirian dengan sorot mata yang memantulkan kesedihan mendalam. Kenangan tentang Arthur perlahan muncul dalam benak Jaewo. Ia teringat pertemuan pertamanya dengan Arthur, ketika Arthur datang ke kamarnya di Akademi Mutan Dunia setelah sebuah pertandingan persahabatan. Saat itu Arthur meninggalkannya dengan wajah ceria, sementara Jaewo hanya menatap kepergian itu dengan heran. Sejak saat itu, Arthur kerap menggodanya dengan candaan ringan ketika mereka berada di akademi. Hingga akhirnya, pada masa kelam setelah pengkhianatan Duk yang menyebabkan Frame menyerang akademi, semua murid dipaksa kembali ke organisasi masing-masing. Saat itu Jaewo berlari menghampiri Arthur dengan tergesa, memintanya tetap menjalin hubungan setelah mereka berpisah. Dengan sebuah buku catatan dan pulpen, Jaewo meminta Arthur menuliskan nomor ponselnya. Arthur hanya menghela napas, tersenyum, lalu menuliskan nomor tersebut di lembar yang diberikan Jaewo. Itulah pertemuan terakhir mereka sebelum Arthur menghadapi para pemula dari Frame. Di kamar yang sunyi, Jaewo menggenggam ponselnya erat-erat, mencoba menghubungi nomor Arthur yang pernah ia simpan. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, menunggu dengan penuh harap apakah sambungan itu masih terhubung. Sesaat tidak ada jawaban, membuatnya khawatir bahwa Arthur tidak bisa dihubungi. Namun tiba-tiba panggilannya tersambung, dan suara Arthur terdengar. Jaewo terkejut sekaligus lega ketika mendengar sahabatnya itu. Arthur merasa heran dengan panggilan itu, karena ia mengira Jaewo tidak akan pernah mencoba menghubunginya. Dengan suara lirih, Jaewo mengakui bahwa ia telah mendengar kabar dari Akademi Mutan Dunia. Arthur merasa aneh bagaimana kabar buruk itu bisa menyebar begitu cepat, sementara Jaewo hanya ingin memastikan kondisi lengannya. Dengan nada santai, Arthur mengaku merasa hampa, namun masih cukup baik karena setidaknya ia masih hidup. Meski berusaha terdengar tenang, wajah Arthur berubah kesal ketika mengingat ia harus kehilangan lengannya akibat kondisi yang dipicu oleh pengkhianatan Duk. Jaewo terdiam, mendengarkan helaan napas panjang yang keluar dari sahabatnya itu, menyadari betapa besar amarah dan kecewa yang dipendam. Arthur kemudian menegaskan bahwa Jaewo tidak perlu terlalu banyak bicara,
karena perhatian Jaewo saja sudah cukup baginya. Jaewo sempat kebingungan dengan pernyataan itu, tetapi ia memberanikan diri menjelaskan bahwa alasannya menghubungi Arthur tidak lain adalah karena kekhawatirannya yang tulus. Dalam keheningan yang sesaat, Arthur kembali teringat penderitaan yang harus ia tanggung. Setelah kehilangan lengannya, ayahnya justru menganggapnya telah menjatuhkan reputasi keluarga Brian ke titik terendah, serta merusak pengaruh yang mereka miliki. Pada saat tubuhnya terluka parah dan batinnya runtuh, Arthur merasa benar-benar sendirian, tanpa ada satupun yang berdiri di sisinya. Meski begitu, di hadapan Jaewo ia tetap berusaha menutupi semua kesedihan itu, memilih untuk terlihat santai seolah-olah tidak ada beban. Arthur kemudian menanyakan kondisi murid lainnya, dan Jaewo menjelaskan bahwa mereka semua dalam keadaan baik. Mendengar hal itu, Arthur merasa lega dan mengatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan mereka. Senyum tipis muncul di wajah Jaewo, yang berharap Arthur bisa mengunjungi mereka begitu keadaannya membaik. Arthur merasa gembira mendengar hal itu, meskipun ia sempat ragu apakah teman-teman Jaewo akan benar-benar menerimanya, atau justru menilai bahwa dirinya pantas mengalami nasib buruk tersebut. Sementara itu, di markas Shinhwa, Jiung tengah berhadapan dengan seseorang yang datang membawa sebuah permintaan. Orang tersebut menyatakan bahwa ia ingin mengundang seorang pemula yang berada di bawah pengawasan Shinhwa, yaitu Jaewo, untuk datang ke markas Frame. Beberapa saat kemudian, malam hari di markas Shinhwa, Jiung berdiri di tepi jendela menatap gemerlap lampu kota. Dari belakang, In Hyuk muncul dengan wajah cemas, memikirkan apakah Jiung akan memberitahu hal itu kepada Jaewo. Jiung hanya mengatakan bahwa ia masih mempertimbangkannya. Namun dengan sikap Jaewo belakangan ini, In Hyuk merasa besar kemungkinan Jaewo tidak akan menolak tawaran tersebut. Jiung kembali terdiam sambil menatap keluar jendela, merenungkan ucapan itu. Menurut Jiung, sikap Jaewo memang menjadi hal yang patut dipikirkan, meski pada akhirnya ia menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menolak keputusan apapun yang akan diambil oleh Jaewo. Mendengar pernyataan itu, In Hyuk hanya bisa terdiam tanpa kata. Pagi harinya, suasana di rumah Jaewo terasa segar dengan langit biru yang dihiasi awan tipis. Di ruang bawah tanah, Kartain duduk di atas sebuah bantal sambil memperhatikan pemandangan di depannya. Di sana, Kaiden dengan penuh semangat mendorong Jaewo agar tetap fokus dan menjaga ketepatan serangannya. Jaewo menatap dengan tajam, terus berlatih meski keringat deras sudah membasahi wajahnya. Saat Kaiden bergelantungan pada samsak tinju, Jaewo menghujamkan pukulan demi pukulan, disertai dengan letupan listrik yang memancar memenuhi ruangan. Kaiden memandang serius dan menegur Jaewo, merasa kecepatannya menurun. Ucapan itu membuat Jaewo langsung meningkatkan kembali tempo pukulannya. Di hadapan Kartain, Jaewo terus memukul samsak, mengimbangi kecepatan serangan dengan kekuatan listrik yang ia lepaskan. Kartain yang memperhatikan mengakui dalam hatinya bahwa latihan kali ini jauh lebih keras daripada biasanya. Tatapannya semakin tajam ketika melihat bagaimana Jaewo dan Kaiden bersinergi dalam latihan itu. Menurut Kartain, pemandangan tersebut terlihat aneh sekaligus menarik, karena samsak tinju jelas tidak mampu menahan kekuatan Jaewo. Kaiden pun menggunakan kekuatannya sendiri agar samsak itu tidak pecah. Begitu Kaiden menyadari cara itu berhasil, ia selalu melakukannya setiap kali Jaewo berlatih. Berulang kali Kaiden melontarkan seruan, memancing emosi Jaewo agar mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan suara lantang, Kaiden mendorong Jaewo untuk menyerang lebih keras. Mendengar itu, Jaewo menajamkan pandangannya, mengepalkan tangan, dan mengalirkan energi listrik ke dalam genggamannya. Pukulan keras pun mendarat tepat pada samsak, diiringi letupan listrik yang menghantam permukaannya. Seketika energi itu meledak, menyebar ke seluruh ruangan. Kaiden yang masih bergantung pada samsak tampak terkejut melihat dampak serangan Jaewo yang begitu kuat, hingga menimbulkan kerusakan. Kepulan asap tipis pun menyelimuti ruangan, membuat Kaiden terdiam sambil menatap ke bawah, mengikuti aliran asap yang membumbung. Di sisi lain, Kartain tidak kalah terkejut menyaksikan betapa pukulan Jaewo kali ini jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya. Jaewo berdiri dengan tatapan tajam, tubuhnya basah oleh keringat. Kaiden akhirnya turun dari samsak dan memuji hasil latihan itu. Mendengar pengakuan tersebut, Jaewo merasa lega dan langsung rebah di lantai dengan napas terengah. Kaiden melirik samsak yang mulai rusak. Dalam hatinya mengakui bahwa ia harus memperkuat alat itu ke depannya. Namun Kaiden juga menilai bahwa kekuatan Jaewo kali ini jauh lebih stabil dan bebas. Ucapan itu membuat Jaewo terkejut, karena tidak menduga Kaiden benar-benar mengakui hasil latihannya. Kaiden bisa merasakan peningkatan kekuatan meski sedikit, dan menilai bahwa kemampuan yang diajarkan Han mulai terlihat hasilnya. Jaewo terduduk, membenarkan bahwa semakin sering ia menggunakan teknik Han, semakin ia memahami kegunaannya dalam pertarungan jarak dekat. Menurut Jaewo, ia dapat mengerahkan kekuatan besar dengan energi yang lebih sedikit, sementara gerakannya menjadi lebih efisien. Hentakan balik dari setiap serangan pun semakin berkurang, membuatnya mampu melancarkan serangan yang lebih kuat tanpa harus khawatir akan dampaknya.
Kaiden menyimpulkan bahwa force control yang diajarkan Han mungkin tidak berfungsi untuk menumpuk kekuatan di dalam tubuh Jaewo, namun sangat bermanfaat dalam berbagai gerakan jarak dekat, sehingga menjadi teknik yang luar biasa. Kaiden lalu menekankan agar Jaewo terus mengasah kemampuan tersebut. Mendengar itu, semangat Jaewo memancar dari ekspresinya, kedua tangannya mengepal, bertekad untuk berlatih lebih keras lagi. Setelah itu, Jaewo duduk bersila dengan mata terpejam, mencoba melatih force control di hadapan Kaiden dan Kartein. Energinya perlahan memancar ke udara, memenuhi ruangan dengan getaran samar. Melihat pemandangan itu, tatapan Kaiden berubah serius dan menyipit, menyadari sesuatu dari latihan Jaewo yang semakin berkembang. Kaiden berbisik ke arah Kartein sambil menilai bahwa pada awalnya, Han hanya mengajarkan Jaewo sebuah keterampilan yang bagus. Namun, Kaiden kemudian menyadari bahwa Han justru memberikan teknik refinet yang sangat tepat. Kartein mengerutkan dahi karena tidak menduga hal tersebut. Menurut Kartein, force control pada level itu merupakan sesuatu yang akan diperebutkan oleh setiap petarung jarak dekat. Kartein merasa heran dan menduga bahwa Han sebenarnya mengajarkan Jaewo sesuatu yang digunakan secara pribadi. Akan tetapi, Kaiden menilai Han sudah lama tidak lagi bertarung dan teknik force control yang diberikan kepada Jaewo tidak pernah digunakan di organisasi Baeho. Kaiden justru meyakini bahwa teknik tersebut merupakan ciptaan baru Han yang belum lama dibuat. Meskipun demikian, Kaiden masih terheran-heran karena teknik itu jelas lahir dari pengalaman bertahun-tahun, dan sulit dipahami alasan Han mau mengajarkannya kepada Jaewo. Kartein pun memiliki pemikiran serupa dan tidak mampu memahami alasan Han, hingga rela memberikan teknik buatannya kepada Jaewo. Beberapa saat kemudian, sore hari di rumah Jaewo, suasana berubah ketika Jaewo membuka pintu dengan tergesa. Kehadiran Jiung yang mendadak menimbulkan kebingungan pada Jaewo. Jiung datang dengan maksud tertentu, sementara Jaewo bersedia meluangkan waktunya. Di luar, matahari mulai tenggelam, angin dingin bertiup, dan dedaunan beterbangan dari pohon-pohon rindang. Jiung menjelaskan bahwa ia sudah mengirim pesan sebelumnya, namun karena Jaewo tidak membacanya, ia akhirnya memutuskan untuk datang langsung. Jaewo tampak tersipu sambil menyadari bahwa sepanjang hari ia terlalu sibuk berlatih, sehingga tidak sempat memeriksa ponsel. Jiung baru mengetahui betapa kerasnya Jaewo berlatih. Jaewo mengakui dirinya masih memiliki banyak kekurangan dan perjalanan panjang yang harus ditempuh. Pikiran itu membuat Jaewo ingin segera mengetahui maksud sebenarnya dari kedatangan Jiung. Sejenak Jiung terdiam menatap Jaewo, sementara angin lembut terus membawa dedaunan beterbangan. Ekspresi Jiung membuat Jaewo bingung dan bertanya-tanya. Hingga akhirnya Jiung menyampaikan bahwa Frem sebelumnya telah menghubunginya dan menyatakan keinginan untuk bertemu dengan Jaewo. Ucapan itu membuat Jaewo terheran-heran. Jaewo tidak memahami alasan Frem tiba-tiba mencarinya. Namun, Jiung menjelaskan bahwa mereka ingin berbicara dengan murid Kaiden sekaligus menebus insiden buruk yang baru-baru ini terjadi di Akademi Mutan Dunia. Penjelasan itu membuat Jaewo terdiam dan berpikir sejenak. Jiung berharap agar Jaewo menolak undangan tersebut, sebab meskipun Frem memberikan undangan resmi, tempat itu sangat berbahaya. Status Jaewo sebagai murid Kaiden tidak menjamin keselamatannya, karena tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi di sana. Jaewo menunduk dan pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan. Jaewo mengakui bahwa dirinya ingin menolak, namun menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan. Pikiran itu mengejutkan Jiung. Jaewo merasa undangan Frem sama sekali tidak menarik, apalagi setelah peristiwa buruk yang mereka sebabkan baru-baru ini. Namun, Jaewo juga menyadari bahwa Frem mengundangnya sebagai murid tunggal Kaiden, dan pertimbangan itu membuatnya sulit menolak. Jiung terdiam mendengar jawaban tersebut. Jaewo kemudian mengingat ucapan Kaiden yang sering mengingatkannya bahwa menjadi murid Kaiden berarti harus siap menghadapi bahaya dan terjerat dalam situasi yang tidak diinginkan. Jaewo selalu menjawab bahwa dirinya siap menghadapi apapun, dan ia merasa bangga menjadi murid Kaiden meskipun harus menanggung risiko berbahaya. Keyakinan itu membuat Jaewo bertekad untuk bertanggung jawab penuh sebagai murid Kaiden. Ucapan tersebut mengejutkan Jiung, yang tidak menduga Jaewo telah tumbuh menjadi pribadi dengan rasa tanggung jawab besar. Kekhawatiran Jiung seketika terasa berlebihan. Wajahnya berubah lembut dengan senyuman tipis, karena Jaewo sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau keraguan. Jiung kemudian meminta maaf karena tidak memahami apa yang dipikirkan Jaewo, dan hanya menilai dari satu sisi. Jaewo tampak panik dengan pernyataan itu, sebab ia tidak ingin Jiung merasa bersalah. Tak jauh dari tempat mereka berbicara, Kaiden dalam wujud kucing telah mendengarkan seluruh percakapan sejak awal. Tatapan Kaiden sulit dijelaskan ketika melihat sikap Jaewo. Di sampingnya, Kartein dalam wujud kucing turut berkomentar bahwa ucapan Jaewo benar adanya. Bagi Kartein, menjadi murid Kaiden memang membawa tanggung jawab besar, dan Kaiden seharusnya merasa senang karena Jaewo tidak lari dari kenyataan itu, melainkan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Kaiden justru meninggalkan Kartein dengan nada kesal, tidak ingin mendengar hal itu lebih jauh.
Kaiden berjalan menaiki tangga, tanpa menjawab pertanyaan Kartein. Kartein berusaha menanyakan kemana Kaiden pergi, namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Kaiden menutup pintu ruangan dengan keras, dan menyuruh Kartein untuk diam serta tidak mengganggunya lagi. Sementara itu, di tempat lain yang dipenuhi pegunungan es dan tertutup salju tebal, Royce berjalan di tengah turunnya salju dengan Duke mengikutinya dari belakang. Royce mengatakan bahwa ia mendengar sebuah kabar menarik. Ketika menoleh ke arah Duke, Royce mengungkapkan bahwa Frem akan mengundang murid Kaiden. Perkataan itu membuat Duke terkejut, dan dalam benaknya muncul pertanyaan apakah Jaewo benar-benar akan menghadiri undangan tersebut. Duke sontak teringat akan pertarungannya terakhir kali dengan Jaewo. Saat itu, ia sempat memperlihatkan gaya bertarungnya setelah bergabung bersama Frem. Namun, kemenangan kembali tidak berpihak padanya. Meskipun telah menggunakan gaya bertarung dari 10 besar peringkat dunia, Duke tetap saja berhasil dikalahkan oleh Jaewo. Ekspresinya berubah dingin, pikirannya terus berkecamuk memikirkan kekalahan itu. Dengan tangan terkepal menahan amarah, ia mempertanyakan pada Royce apakah Jaewo benar-benar akan datang hanya karena undangan dari Frem. Royce yang menoleh ke belakang dengan tenang meyakinkannya bahwa Jaewo pasti akan setuju. Menurut Duke, tempat itu seharusnya merupakan wilayah musuh bagi kelompok bajingan seperti mereka. Ia tidak mengerti mengapa Jaewo harus repot-repot menerima undangan dari Frem. Terlebih lagi Frem telah secara terbuka menjadikan Kaiden sebagai musuh. Namun, Royce merasa bahwa Duke belum memahami betapa beratnya menjadi murid dari Kaiden, seseorang yang telah diakui oleh 10 besar peringkat dunia. Dengan keyakinan penuh, Royce menyimpulkan bahwa Jaewo tidak akan menolak undangan tersebut. Sambil berjalan meninggalkan Duke, ia menambahkan bahwa semua itu akan terjadi jika memang Jaewo benar-benar murid Kaiden. Ucapan itu sontak membuat Duke merasa kesal dan semakin menaruh dendam terhadap Jaewo. Beberapa saat kemudian, suasana beralih ke kediaman Jaewo. Di dalam rumah, terlihat Woin, Jisuk, dan Subin dengan ekspresi terkejut sekaligus kesal saat mempertanyakan keputusan Jaewo untuk benar-benar pergi ke Frem. Melihat reaksi mereka membuat Jaewo sedikit gugup, namun ia menegaskan bahwa ia akan datang, mengingat undangan itu bersifat resmi. Subin menunjukkan ketidaksetujuannya dengan keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Kaiden sebelumnya telah menghabisi beberapa mutan yang berafiliasi dengan Frem, bahkan bertarung dengan salah satu dari 10 peringkat teratas dunia. Subin menekankan sekali lagi, apakah Jaewo benar-benar akan datang hanya karena undangan tersebut. Perkataan panjang lebar Subin justru membuat Jaewo tersenyum dan tertawa kecil. Melihat hal itu, Jisuk berteriak dan mempertanyakan kewarasannya, apakah Jaewo telah kehilangan akal dan tidak mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Namun tiba-tiba ekspresi Jisuk berubah, sebab di hadapannya kini Jaewo menatap mereka dengan tatapan serius. Tatapan itu membuat Jisuk terdiam heran dan memilih tidak melanjutkan komentarnya. Sejenak, keempatnya berdiri saling bertatapan dalam diam tanpa sepatah kata pun terucap. Tiba-tiba Jisuk duduk di atas sofa dan menyatakan dengan tegas bahwa ia akan pergi bersama Jaewo. Ucapan itu mengejutkan semuanya. Tak ada yang menduga bahwa Jisuk akan memutuskan untuk turut serta. Mendengar hal tersebut, Woin dan Subin pun menunjukkan ekspresi serius dan menyatakan hal serupa. Mereka bersikeras tidak akan membiarkan Jaewo pergi seorang diri. Jaewo sempat terdiam dan merasa terharu melihat kepedulian teman-temannya. Ia kemudian mengucapkan rasa terima kasih atas perhatian mereka, namun menegaskan bahwa kali ini ia harus pergi seorang diri. Pernyataan itu kembali memicu amarah Subin, yang merasa bahwa Jaewo telah mengabaikan kepedulian mereka. Jaewo mencoba menjelaskan bahwa undangan itu hanya ditujukan untuk satu orang, yaitu dirinya. Undangan itu bukan untuk Jaewo sebagai mutan, melainkan sebagai murid Kaiden. Penjelasan tersebut membuat Subin, Jisuk, dan Woin terdiam. Seketika Subin berguling di lantai dengan kesal, membuat Jaewo dan yang lainnya terkejut. Ekspresi Woin dan Jisuk berubah ketika melihat Subin terus merengek seperti anak kecil. Bahkan Jisuk merasa pemandangan itu tidak enak untuk disaksikan. Waktu pun berlalu, langit berubah menjadi senja. Cahaya matahari perlahan meredup dan tenggelam di cakrawala. Di lantai 2 rumah itu, Kaiden menghampiri Jaewo dan kembali menekankan bahwa ketika ia tiba di wilayah Frem, semua hal harus ditangani seorang diri. Mendengar hal tersebut, Jaewo terdiam dan mencoba mencerna perkataan itu dalam diam. Meskipun begitu, Kaiden dan Kartein akan tetap bersamanya dalam wujud kucing seperti saat ini, namun mereka memperingatkan bahwa dalam situasi apapun, mereka tidak akan dapat membantunya. Kaiden menjelaskan bahwa jika mereka turun tangan, keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk. Pernyataan itu membuat Jaewo bertanya apa maksudnya. Kaiden pun menjelaskan bahwa jika dirinya dan Kartein muncul di tempat Frem, maka Frem akan mengambil risiko untuk menghabisi keduanya sekaligus. Sebaliknya, akan jauh lebih sulit bagi Frem untuk melakukan sesuatu terhadap Jaewo jika ia tidak menonjol. Penjelasan itu membuat Jaewo terdiam dan mengangguk mengerti. Kaiden kemudian memberitahunya bahwa saat ini, ia tidak berada dalam kondisi terbaik. Jaewo pun bertanya apakah Kartein juga merasakan hal yang sama.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, ketika Kartein menyembuhkan seseorang, maka proses itu selalu memberikan beban berat pada tubuhnya. Namun akhir-akhir ini, ia terlalu memaksakan diri melampaui batas kemampuannya. Menurut Kaiden, Kartein bahkan secara khusus mendorong dirinya sendiri untuk menyembuhkan ketua Union. Mendengar hal tersebut membuat Jaewo terlihat sedih dan sama sekali tidak menyangka hal itu terjadi. Melihat reaksi tersebut, Kaiden sengaja tidak memberitahunya lebih jauh untuk menghindari kesalahpahaman. Namun ia menekankan sekali lagi bahwa kondisi itu bukanlah kesalahan Jaewo. Menurutnya, lebih tepat jika dikatakan bahwa Jaewo hanyalah alasan bagi Kartein untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian Kaiden menatap Jaewo sambil memanggil namanya, dan Jaewo pun merespons panggilan tersebut. Dengan pandangan yang tetap terarah kepadanya, Kaiden kembali memastikan apakah Jaewo benar-benar baik-baik saja. Pertanyaan itu membuat Jaewo terdiam sejenak dan berpikir. Ekspresinya berubah serius, dan sambil mengangguk, ia menyampaikan bahwa Kaiden tidak perlu khawatir. Ucapan itu membuat Kaiden kembali diam, merasa bahwa Jaewo menyembunyikan sesuatu darinya. Jaewo lalu tersenyum lebar dengan ekspresi gembira, menegaskan keseriusannya terhadap apa yang telah ia katakan. Kaiden memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Namun ia teringat bahwa Jiung telah mengajak Jaewo bertanding beberapa hari. Ucapan itu membuat Jaewo terkejut karena menyadari ia telah lupa dengan janji tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari keluar ruangan dengan tergesa, sementara Kaiden hanya terdiam dan menatap kepergiannya. Tak lama kemudian, sore hari tiba di markas Xinhua. Di dalam sebuah ruangan, Jiung terlihat tengah menunggu kedatangan Jaewo. Saat itu, ia mengenakan kaos hitam panjang dan celana kulit, rambutnya dikuncir rapi, bersiap untuk memulai pertarungan. Tidak lama kemudian, Jaewo datang berlari dengan tergesa, menyampaikan permintaan maaf karena telah datang terlambat. Namun Jiung menanggapinya dengan santai dan sama sekali tidak mempermasalahkannya, bahkan merasa Jaewo tidak datang terlambat. Jaewo kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya karena Jiung telah meluangkan waktu untuk latihan tersebut. Ia bertekad akan memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin. Perkataannya itu membuat Jiung terkejut dan terpaku. Namun dengan ekspresi tersipu, ia menyetujui tekad tersebut. Ia kemudian mengingatkan Jaewo untuk meningkatkan kemampuannya selama pertandingan. Dengan sikap siaga, Jaewo memahami bahwa ia harus menganggap Jiung sebagai musuh dan akan mengerahkan segalanya. Di ruangan pelatihan itu, Jiung berdiri tegak di hadapan Jaewo yang telah bersiap. Ia menegaskan bahwa Jaewo harus selalu mengingat perkataannya. Kini, dengan wajah cantiknya, Jiung tampak serius untuk berlatih bersama Jaewo. Ia pun memberi aba-aba sebagai tanda dimulainya pertarungan. Seketika, Jaewo melompat cepat sesaat setelah aba-aba diberikan. Di hadapan Jiung, Jaewo melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya, sementara Jiung mengimbangi serangan itu dengan kekuatan angin yang ia miliki. Dalam benaknya, Jiung menilai bahwa Jaewo memang kekurangan kekuatan fisik, namun ia mampu menutupi kekurangan itu dengan kecepatan luar biasa yang memberi dampak besar. Meski peningkatannya tidak terlalu mencolok, kekuatan Jaewo terasa lebih besar dibanding sebelumnya, dan hal itu jelas akan lebih merugikan pihak lawan. Walaupun Jiung tidak yakin apakah peningkatan itu hasil dari pelatihan Kaiden, ia merasa kekuatan itu memang dipersiapkan khusus untuk pertempuran. Saat ini, Jaewo terus meningkatkan serangannya terhadap Jiung. Di tengah kepulan asap tipis yang menyeruak di ruangan, Jiung tiba-tiba terkejut ketika menyadari Jaewo menghilang dari pandangannya. Ia segera melirik ke arah lain dan merasakan energi Jaewo yang jauh lebih besar. Di hadapannya, Jaewo tampak seperti sedang menggunakan teknik 1000 bayangan. Hal itu membuat Jiung benar-benar terkejut, karena tidak menyangka Jaewo mampu melakukan trik tersebut. Saking cepatnya gerakan Jaewo, tubuhnya hampir tak terlihat, hanya bayangan samar yang tertinggal di udara. Situasi itu membuat Jiung tidak dapat menilai posisi Jaewo yang sebenarnya. Ia segera menciptakan perisai pelindung yang mengelilingi tubuhnya. Tak lama kemudian, Jaewo mendarat di tanah dan Jiung menghilangkan perisainya. Kini pakaian Jaewo tampak sedikit terkoyak. Ia tertawa kecil dan mengakui bahwa triknya tidak bisa menipu Jiung. Mendengar itu, Jiung terdiam dan kembali tersipu. Ia kemudian menilai bahwa kemampuan Jaewo telah berkembang menjadi sesuatu yang hebat, dan merasa tidak akan sanggup terus menerima serangan seperti itu. Penilaian itu membuat Jaewo merasa tersipu dan bertanya-tanya apa maksudnya. Seketika Jiung mulai meningkatkan intensitas kekuatan anginnya. Hal itu membuat Jaewo sedikit terkejut dan kebingungan saat hembusan angin besar melewatinya. Jiung kemudian menegaskan bahwa kali ini, ia akan ikut menyerang dalam sesi pelatihan tersebut. Beberapa saat kemudian, Jaewo tampak terempas ke belakang. Pakaian yang dikenakannya terkoyak dan tubuhnya nyaris kehilangan keseimbangan. Jaewo berusaha keras menahan diri agar tidak jatuh, meski langkahnya terseret jauh ke belakang. Napas Jaewo terengah, keringat deras mengalir dan membasahi tubuhnya. Di sisi lain,
Jiung terlihat mendarat ringan setelah melancarkan serangan angin yang membuat Jaewo terhempas. Setelah serangan itu, Jiung menilai latihan pada hari itu sudah cukup. Jaewo pun langsung terbaring di lantai sambil menarik napas panjang. Dalam hati Jaewo merasa dirinya sudah banyak berubah, tetapi kenyataan yang ia rasakan tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Ucapan itu membuat Jiung terdiam sesaat, lalu menatap Jaewo dengan seksama. Sambil melangkah mendekat, Jiung menilai bahwa Jaewo memang telah mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya Jiung hanya menerima serangan sederhana dari Jaewo, maka kali ini Jiung benar-benar harus membela diri. Mendengar hal itu, Jaewo terkejut sekaligus sedikit tidak nyaman, karena merasa Jiung membantunya secara sepihak. Jaewo justru merasa harus menjadi lebih kuat agar dapat berguna bagi Jiung. Ketika Jaewo menghela napas panjang, wajah Jiung justru memerah karena tersipu mendengar ketulusan itu. Namun melihat Jaewo yang murung dan terus menyalahkan dirinya sendiri, Jiung memilih untuk diam tanpa memberi komentar. Kemudian, sambil duduk di sampingnya, Jiung menilai bahwa perkembangan Jaewo sudah sangat pesat. Bahkan Jiung terkejut menyaksikan peningkatan kemampuan bertarung yang ditunjukkan Jaewo. Jaewo sempat memastikan apakah Jiung sungguh serius dengan penilaiannya itu. Dengan tatapan meyakinkan, Jiung mengakui kebenarannya. Menurut Jiung, Jaewo perlahan sudah mampu mengadaptasi gaya bertarungnya menjadi lebih optimal di medan pertempuran. Penjelasan itu membuat Jaewo penasaran mengenai apa yang dimaksud dengan gaya bertarung optimal. Jiung kemudian memberi gambaran sederhana. Ia membandingkan tumbukan bola besi seberat 1 kg yang menghantam dinding dengan kecepatan 10 km per jam, dengan tumbukan bola yang sama namun melaju 2 kali lebih cepat. Hasilnya, daya hantam meningkat lebih dari 2 kali lipat. Menurut Jiung, gaya tumbukan berbanding lurus dengan kecepatan, sehingga kecepatan bukan hanya bermanfaat untuk menyerang, tetapi juga untuk bertahan. Jaewo lalu berpikir bahwa semakin cepat dirinya bergerak, semakin mudah ia menghindari serangan musuh. Jiung membenarkan hal itu, sambil membentuk segitiga dari kedua tangannya sebagai ilustrasi. Inilah alasan Jiung menilai Jaewo sudah mulai mencapai gaya bertarung optimal. Mendengar penjelasan itu, Jaewo tampak terkesima, seakan baru menyadari kemampuannya sendiri. Jiung melanjutkan penilaiannya, bahwa keunikan Jaewo tidak hanya terletak pada kecepatannya, melainkan juga karena Jaewo memanfaatkan kendali force yang diajarkan langsung oleh Kaiden. Dengan kata lain, perkembangan Jaewo benar-benar mengejutkan, terutama ketika Jaewo menggunakan kemampuan barunya di awal pertarungan tadi. Namun menurut Jaewo, teknik itu hanyalah tiruan dari kemampuan seseorang yang ia kenal, seseorang yang sangat hebat dalam hal kecepatan. Meski tidak secepat orang tersebut, Jaewo tetap merasa terinspirasi. Jiung justru menilai bahwa penggunaan teknik itu masih terlalu dini bagi Jaewo. Jaewo sempat bingung mengapa Jiung menilai demikian. Jiung kemudian menjelaskan, meskipun trik itu mampu membingungkan lawan, namun dampak serangannya berkurang drastis. Jaewo diingatkan bahwa kekuatan terbesarnya ada pada serangan cepat yang langsung menghantam lawan dengan daya penuh. Jiung menegaskan bahwa inti dari semuanya tetaplah kecepatan. Ucapan itu membuat Jaewo merenung, baru tersadar akan kebenaran yang diungkapkan Jiung. Jaewo kemudian menyadari, jika serangannya terbagi menjadi beberapa bagian, maka kecepatannya akan hilang. Dengan kata lain, meski serangannya mengenai sasaran, daya rusaknya akan berkurang signifikan. Jiung membenarkan pemahaman itu. Jaewo pun terdiam, tak menyangka Jiung menilai serangannya sedetail itu. Dengan nada bangga, Jaewo bertanya-tanya dalam hati bagaimana Jiung bisa memahami begitu banyak. Jaewo merasa heran, mengingat usia Jiung tidak jauh darinya, namun kemampuan Jiung sudah jauh melampaui. Dalam hati Jaewo mengakui bahwa Jiung adalah yang terkuat di Korea, dan wajar jika Kaiden serta Kartein menyebutnya sebagai jenius sejati. Mendengar pengakuan itu, Jiung justru terkejut karena tidak menyangka Kaiden dan Kartein, yang diakui oleh 10 besar dunia, menilai dirinya sedemikian tinggi. Jaewo kemudian melanjutkan bahwa keduanya bahkan pernah mengatakan belum pernah melihat orang yang memiliki bakat seperti Jiung. Ucapan itu membuat Jiung mengepalkan tangannya erat-erat, menahan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Ketika Jaewo menunjukkan kedua ibu jarinya dengan penuh kebanggaan, wajah Jiung justru memerah karena malu, hingga ia terpaksa mengalihkan pandangannya. Jiung kemudian bangkit berdiri dan menawarkan diri untuk mengantar Jaewo pulang. Namun Jaewo merasa dirinya baik-baik saja jika harus pulang seorang diri. Sambil melangkah pergi, Jiung berusaha menyembunyikan kegugupannya, menyadari hari sudah cukup larut. Sikap Jiung yang tiba-tiba berubah membuat Jaewo kebingungan, hingga ia tidak sempat berkata apapun. Beberapa saat kemudian, malam telah sepenuhnya menyelimuti kota. Jaewo berjalan menyusuri jalanan dingin, ditemani Jiung yang tetap berada di sisinya. Rasa penasaran muncul dalam diri Jiung, hingga ia bertanya-tanya dalam hati apakah Jaewo tidak merasa gugup menghadapi semua ini. Pertanyaan itu membuat Jaewo terdiam sejenak, memikirkan dalam hati jawaban yang sebenarnya. Jaewo mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia memang merasa gugup,
Namun ia teringat pada sebuah percakapan dengan Kaiden beberapa waktu lalu tentang bagaimana menghadapi kegugupan. Saat itu, Jaewo meminta Kaiden memberikan saran, dan Kaiden dengan tegas menyuruhnya berlatih sebanyak rasa gugup yang ia miliki. Menurut Kaiden, kegugupan hanyalah tanda bahwa seseorang belum cukup terampil. Jaewo pun kembali mengingat dengan jelas bagaimana Kaiden berteriak lantang agar ia terus berlatih setiap kali gugup, karena rasa gugup hanyalah pertanda bahwa pikirannya kosong dan kemampuannya masih kurang. Bahkan Kaiden menekankan, setiap waktu luang sebaiknya digunakan untuk berlatih. Pada awalnya Jaewo mengira nasihat itu hanyalah cerminan dari sifat Kaiden yang gila bertarung, tetapi setelah dipikirkan kembali, Jaewo menyadari bahwa perkataan Kaiden benar adanya. Tidak ada gunanya terus memikirkan kegugupan, yang terpenting hanyalah meningkatkan kemampuan. Pemikiran itu membuat Jaewo lebih tenang, sementara Jiung hanya diam tanpa memberikan komentar apapun. Tidak lama kemudian Jaewo melontarkan pertanyaan lain pada Jiung, tentang bagaimana rasanya memikul tanggung jawab penuh atas Xinhua. Ia penasaran apakah Jiung tidak merasa gugup sedikitpun. Pertanyaan itu membuat Jiung terdiam, menundukkan kepala, dan berpikir cukup lama sebelum akhirnya membuka perasaan terdalamnya. Jiung dengan jujur mengakui bahwa ada saat-saat ia ingin melarikan diri ketika harus mengemban tanggung jawab besar itu. Pengakuan tersebut membuat Jaewo sempat kebingungan, menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun Jiung menegaskan bahwa melarikan diri bukanlah pilihan baginya. Semua keputusan yang ia buat harus tepat, karena beban organisasi sepenuhnya berada di pundaknya. Jawaban yang begitu tegas dan matang itu membuat Jaewo terpesona, bahkan terkesima dengan kedewasaan Jiung. Di tengah hembusan angin malam yang dingin, keduanya terus berbincang sepanjang perjalanan menuju rumah Jaewo, hingga tanpa disadari mereka sudah tiba di depan kediaman tersebut. Ketika Jiung memberitahukan bahwa mereka telah sampai, Jaewo terkejut karena perjalanan terasa jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Dengan nada sedikit kesal, Jaewo merasa perjalanan dari markas Xinhua biasanya cukup lama, tetapi entah mengapa ketika ditempuh bersama Jiung, jarak itu terasa begitu singkat. Bahkan Jaewo merasa sedikit kecewa, karena waktu kebersamaan mereka terlalu cepat berlalu. Keluhan itu membuat Jiung tertegun, tidak menyangka Jaewo bisa berkata demikian. Seketika wajah Jiung memerah, berusaha menyembunyikan rasa malunya, sambil memastikan apakah benar itu yang Jaewo rasakan. Tidak lama kemudian, Jiung segera berpamitan dan bergegas kembali, sementara Jaewo dengan senang hati membalas bahwa mereka akan bertemu kembali esok hari. Jiung terus melangkah cepat, menutupi rasa gugupnya dan tersipu karena masih memikirkan ucapan Jaewo sebelumnya. Di dalam rumah, Kartain tampak tertidur pulas di sofa bersama beberapa kucing lain yang juga terlelap. Namun ketenangan itu mendadak buyar ketika pintu rumah dibuka dengan keras, membuat semuanya terbangun. Kartain sontak kesal, menegur Jaewo agar masuk dengan lebih tenang karena para kucing sedang tidur nyenyak. Melihat itu, Jaewo hanya tertawa kecil sambil meminta maaf. Kaiden kemudian menghampiri dan menyampaikan bahwa Jaewo sudah bekerja keras hari itu, menyarankannya untuk segera beristirahat. Kaiden menekankan bahwa tidur yang cukup sama pentingnya dengan latihan, serta mengingatkan agar Jaewo tetap menggunakan force control bahkan saat tertidur. Jaewo tersenyum lebar, mengepalkan kedua tangannya penuh semangat, dan menerima arahan tersebut. Setelah itu, Jaewo pergi sambil bersenandung kecil, meninggalkan Kaiden dan Kartain yang hanya bisa menatap dengan heran. Kartain bahkan sempat bertanya-tanya, apa yang membuat Jaewo begitu bersemangat. Sementara itu, di markas Frame, ledakan energi besar meledak di udara. Duke tengah berlatih keras menggunakan teknik baru yang ia pelajari dari Andre. Serangan cepat yang dipadukan dengan kekuatan besar terus ia lepaskan tanpa henti, hingga akhirnya Duke berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang terengah-engah. Tiba-tiba, Royce muncul dan memberitahu bahwa Jaewo akan datang ke markas Frame. Informasi itu membuat Duke terkejut dan terpaku. Saat Duke menatap ke atas, ia melihat Royce berdiri di tepi tebing dengan senyum lebar, lalu meyakinkan bahwa dalam 10 hari ke depan, Jaewo benar-benar akan datang. Keesokan harinya, Jiung telah berada di ruang pelatihan dan tampak tengah melayangkan kekuatan anginnya ke berbagai arah. Saat itu, hembusan kekuatan yang ia lepaskan melesat deras menyerang Jaewo dari segala sisi. Menyadari hal tersebut, Jaewo langsung melesat cepat hingga bayangannya nyaris tak terlihat. Tanpa keraguan, ia berlari dengan kecepatan tinggi mendekati Jiung yang terus mengarahkan serangannya. Wajahnya tampak serius ketika mengepalkan salah satu tangannya, bersiap melayangkan pukulan ke arah lawannya. Di sisi lain, Jiung menatap tajam dan bersiap melakukan manuver untuk menghadapi serangan tersebut. Ketika Jaewo semakin dekat, kekuatan angin yang menghantamnya terpecah oleh kecepatan luar biasa yang ia tunjukkan. Sesaat setelah pukulannya dilepaskan, Jiung merespons dengan kecepatan yang tak kalah cepat, menghempaskan serangan itu sebelum sempat mengenainya. Sadar akan situasi tersebut, Jaewo menyadari bahwa jika ingin serangannya berhasil, ia harus bergerak jauh lebih cepat. Namun di tengah Jiung yang bersiap melakukan serangan balik, pikirannya terus berkecamuk.
Ia menyadari bahwa kecepatan yang terlalu tinggi akan menguras banyak energi dan membuatnya cepat kelelahan. Pemikiran yang terus bergulir itu membuatnya lengah, memberi celah bagi kekuatan Jiung untuk menghantam tubuhnya. Seketika Jaewo terpental jauh ke belakang. Ia segera mendarat sambil menahan keseimbangannya dengan kedua kaki. Di hadapannya, Jiung berdiri dengan keseriusan yang memaksanya untuk tetap fokus sambil mengatur napas yang mulai terengah. Dalam benaknya, Jaewo meyakini pasti ada cara lain untuk mengatasi hal ini. Pikirannya melayang pada sebuah percakapan yang pernah ia miliki dengan Kaiden tentang bagaimana cara bergerak lebih cepat. Menurut Kaiden, hal itu mudah dilakukan selama Jaewo menggunakan lebih banyak energi. Namun saran tersebut membuatnya frustasi karena tanpa penggunaan energi besar, kecepatan seperti itu mustahil dicapai. Ia bahkan sempat berharap ada cara agar ia bisa bergerak lebih cepat sambil mempertahankan kekuatannya. Kaiden kala itu mengatakan bahwa memang ada caranya, membuat Jaewo terkejut dan penasaran. Namun alih-alih memberikan jawaban, Kaiden hanya menyuruhnya menemukan jawabannya sendiri. Jawaban itu membuat Jaewo semakin bingung, tetapi ia tetap mengingat pesan Kaiden bahwa peningkatan kecepatan tidak selalu menjadi kunci kemenangan, dan hanya dirinya sendiri yang bisa memahami makna sebenarnya dari kata-kata itu. Ingatan tersebut membuatnya berpikir, apakah benar kemenangan tidak akan diperoleh hanya dengan meningkatkan kecepatan? Selama berlatih bersama Jiung, ia terus memikirkan hal itu namun belum juga menemukan jawabannya. Satu hal yang ia yakini hanyalah, Kaiden tidak mungkin berbohong. Di hadapannya kini, Jiung bersiap melancarkan serangan dengan kekuatan angin yang sangat kuat. Sesaat setelah serangan dilepaskan, Jaewo terdiam dan berpikir. Sebuah ide muncul di kepalanya, sebuah cara yang mungkin membuatnya bergerak lebih cepat tanpa menguras energi besar. Saat kekuatan angin itu menghujani dari segala arah, Jiung merasa heran melihat Jaewo yang justru melemahkan pertahanannya. Di sisi lain, kekuatan angin tersebut semakin mendekat ke tubuh Jaewo. Dalam sekejap, Jaewo menggeser sedikit posisinya untuk menghindari serangan itu. Sambil terus bergerak ke dalam pusaran angin dan melewati serangan demi serangan, ia menyadari sesuatu. Jika ia meminimalkan gerakannya saat menghindar, maka solusi yang ia cari selama ini mungkin telah ditemukan. Begitu jarak antara dirinya dan Jiung semakin dekat, ia langsung mengepalkan tangannya dan melayangkan pukulan. Kali ini serangannya jauh lebih cepat, hasil dari pergerakan minimal yang ia lakukan sejak awal. Hasil itu membuat Jaewo terkejut sekaligus gembira, karena usahanya membuahkan hasil. Jiung pun ikut terkejut melihat perkembangan tersebut, terutama setelah sebelumnya merasa heran melihat pertahanan Jaewo yang melemah. Di tengah kepulan asap tipis yang membumbung di udara, Jiung menahan pukulan Jaewo sekuat tenaga, hingga salah satu kakinya bergeser. Saat itu juga Jaewo menyadari bahwa kuncinya terletak pada serangan dan pertahanan dengan gerakan minimal. Baginya, penglihatan tajam yang telah ia latih ditambah dengan kecepatan tinggi memungkinkan strategi tersebut berhasil. Sementara itu, Jiung masih menahan pukulannya dengan satu tangan. Ia menilai bahwa Jaewo telah berlatih dengan sangat baik. Mendengar penilaian tersebut, Jaewo terdiam sejenak, masih tidak percaya dengan hasil yang dicapainya. Namun ekspresinya segera berubah ceria ketika menyadari bahwa ia telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Beberapa saat kemudian, Kartein melihat Jaewo kembali berlatih pukulan yang kini disertai kekuatan listrik, sementara Kaiden memegang erat samsak tinju yang menjadi sasaran latihannya. Setelah itu, Jaewo terus berlatih bersama Jiung di markas Xinhua, mengasah trik baru yang baru saja ia temukan hari itu. Latihan intens pun terus dilakukan oleh Jaewo. Kali ini, Kaiden berlatih dengannya dalam wujud aslinya, memberikan berbagai strategi yang mungkin dapat menjadi keuntungan besar di medan pertempuran. Setelah sesi panjang yang melelahkan, latihan itu diakhiri dengan pelatihan pengendalian kekuatan bersama Kaiden dan Kartein, memperdalam kemampuan Jaewo dalam menguasai setiap elemen kekuatannya. Keesokan harinya, cuaca tampak cerah. Sinar matahari yang hangat menyelimuti pagi. Jaewo terlihat tengah mengusap satu persatu kucing kesayangannya di rumah dengan penuh kasih sayang. Dengan senyum ceria, ia berharap hewan-hewan kecil itu tetap sehat selama kepergiannya. Ia bahkan memberitahu mereka bahwa dirinya akan segera kembali, dan seolah mengerti ucapan itu, kucing-kucing tersebut menatapnya dengan sorot mata penuh harap. Namun saat membuka pintu rumah, Jaewo terkejut melihat sesuatu yang tidak ia duga. Di hadapannya berdiri Jisuk, Woin, dan Subin, menatapnya tajam dengan ekspresi serius. Ia sempat bertanya-tanya mengapa mereka semua ada di sana, padahal rencananya adalah menghubungi mereka setelah tiba di tempat Frame. Subin memperingatkan agar Jaewo tetap waspada, karena meskipun semuanya tampak baik-baik saja, undangan dari Frame bukanlah sekadar untuk berbicara. Kekhawatiran itu membuat Jaewo berusaha memahami bahwa ia harus berhati-hati. Menurut Jisuk, 10 besar Akademi Dunia tengah berada dalam kekacauan begitu mendengar kabar kunjungan Jaewo ke Frame. Subin menambahkan bahwa orang-orang itu kini dilanda dilema. Tak tahu apakah sebaiknya mereka mendukung Jaewo, atau justru menginginkan kematiannya di sana.
Sesaat kemudian, Jaewo menatap Jisuk yang balik menatapnya tajam, lalu mendengar permintaan agar ia segera mengalahkan mereka dan kembali dengan selamat. Dengan keyakinan penuh, Jaewo meyakinkan bahwa ia akan melakukannya dengan baik. Tak lama kemudian, suara In Hyuk terdengar dari dalam mobil, memintanya bergegas agar tidak terlambat. Jaewo pun segera melangkah menuju kendaraan itu, namun berhenti sejenak sebelum masuk. Ia menoleh ke belakang dan menyampaikan bahwa dirinya akan kembali. Mendengar itu, Jisuk dan Subin menghela napas lega, sementara Woin hanya terdiam, menatap kepergian sahabatnya itu. Jaewo akhirnya berangkat bersama In Hyuk dengan mobil putih yang meluncur perlahan melewati deretan rumah. Dari dalam mobil, ia melambaikan tangan pada teman-temannya, sementara di sampingnya Kaiden dan Kartein duduk santai, bahkan sempat menguap mengantuk. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di bandara. Di sana, Jaewo, Kaiden, Kartein, dan In Hyuk berdiri di depan sebuah pesawat pribadi. Seseorang tampak telah menunggunya. In Hyuk memberitahu bahwa ia hanya bisa menemani Jaewo sampai titik itu, dan memintanya untuk tetap berhati-hati. Jaewo mengiyakan, meminta In Hyuk untuk tidak terlalu khawatir. Dari belakangnya, muncul seseorang bertopeng dari pihak Frame yang menyambutnya dengan menyebut pertemuan ini sebagai sebuah kehormatan karena bisa bertemu dengan murid Kaiden. Pria bertopeng itu memperkenalkan diri sebagai Alpha, yang akan menjadi pemandu Jaewo menuju markas Frame. Jaewo menyapanya dan menyatakan kegembiraannya bisa bertemu, sementara In Hyuk menatap Alpha dengan tatapan penuh kewaspadaan. Sebelum mereka pergi, Alpha sempat bertanya apakah kucing-kucing Jaewo turut serta. Di hadapannya, Kaiden dan Kartein dalam wujud kucing duduk tak jauh dari Jaewo, dan ia membenarkan hal itu. Alpha tampak terheran-heran melihat Jaewo membawa kedua hewan itu bersamanya. Tak lama kemudian, pesawat pribadi itu lepas landas, menembus langit biru. Di dalam jet mewah itu, Jaewo tampak terkesima karena ini adalah pengalaman pertamanya menaiki pesawat seperti itu. Kaiden dan Kartein duduk santai di kursi sebelahnya. Alpha, yang duduk di hadapan Jaewo, menanyakan apakah ada sesuatu yang ia butuhkan. Jaewo menjawab bahwa ia tidak membutuhkan apapun dan meminta Alpha untuk berbicara lebih santai. Namun Alpha menjelaskan bahwa ia tak bisa bersikap demikian, karena Jaewo adalah murid Kaiden dan pantas mendapatkan kehormatan. Jaewo pun terdiam, sementara dalam hati Kaiden membenarkan pernyataan itu, menyadari betapa hebat dirinya. Beberapa waktu kemudian, jet pribadi itu mendarat di markas Frame. Perlahan, Jaewo turun dari pesawat dan terkejut saat melihat pemandangan di depannya. 6 orang berdiri membungkuk, menyambut kedatangannya dengan penuh penghormatan. Jaewo tak mampu berkata apa-apa, masih terkejut dengan sambutan tersebut. Keenam orang itu kemudian berdiri dan membentuk 2 barisan di hadapannya. Dari belakang, Alpha mengatakan bahwa Jaewo telah membuat keputusan yang tepat. Dengan senyum misterius, ia menambahkan bahwa keputusan untuk datang ke Frame adalah langkah yang sangat bijak. Mendengar itu, Jaewo menoleh ke belakang dan bertanya-tanya dalam benaknya tentang makna dari semua ini. Beberapa saat kemudian, Jaewo turun dari pesawat jetnya dan berjalan melewati ke-6 personil Frame yang menunggu dengan sikap tegang. Walaupun masih merasakan sedikit gugup, Jaewo terus melangkah menuju mobil yang telah disiapkan, disusul oleh Kaiden, Kartein, dan Alpha. Sesekali Jaewo menoleh ke belakang, memperhatikan ke-6 personil itu, dan Alpha menyadari hal tersebut, meminta Jaewo untuk tidak perlu merasa tertekan. Menurut Alpha, mereka memang tidak bisa mengadakan upacara penyambutan megah untuk Jaewo, tetapi sebagai murid Kaiden, setidaknya Jaewo disambut kedatangannya, meskipun Jaewo merasa tidak ada alasan untuk sampai sejauh itu. Namun, bagi para pemula di Frame, kunjungan Jaewo dianggap sebagai suatu kehormatan. Mendengar hal tersebut, Jaewo terlihat sedikit tertekan dan khawatir. Alpha kemudian menyinggung kabar tentang pertarungan yang berlangsung di 10 besar Akademi Mutan Dunia. Jaewo mengiyakan, sementara Alpha melanjutkan bahwa anak-anak itu yang muncul sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut. Tatapan Jaewo berubah menjadi terkejut, dan dalam benaknya terus bertanya-tanya, membayangkan orang-orang itu yang telah bertarung hingga membuat seseorang meregang nyawa. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi Jaewo bersama Alpha pun melaju meninggalkan lokasi. Sesaat setelah Jaewo pergi, salah satu personil yang menyambutnya menatap temannya dan membicarakan Jaewo, menilai seberapa kuat murid Kaiden itu. Beberapa merasa tidak yakin karena Jaewo terlihat polos, sementara yang lain berharap murid Kaiden lebih tangguh. Namun, ada satu yang menilai bahwa Kaiden tidak akan menjadikan Jaewo muridnya secara cuma-cuma. Demikianlah obrolan ke-6 pemula Frame mengenai penilaian pertama terhadap Jaewo. Tak lama kemudian, Alpha mengantar Jaewo sampai ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Di dalam kamar tersebut terdapat kasur besar dan ruang tamu yang megah. Melihat hal itu, Jaewo mengucapkan terima kasih, namun merasa heran karena kamar itu sangat luas. Alpha menjelaskan bahwa Jaewo bebas meninggalkan hotel untuk melihat-lihat sekitar, dan jika membutuhkan sesuatu, mereka akan menyediakannya selama tidak berlebihan.
Sebelum pergi, Jaewo merasa penasaran tentang apa yang akan dilakukan selama tinggal di tempat tersebut. Alpha menatap Jaewo dengan serius, lalu memberitahukan bahwa Jaewo hanya akan menghabiskan waktu bersama mereka di sini. Mendengar hal itu, Jaewo terdiam dan tidak berkomentar. Alpha menambahkan bahwa Frame selalu ingin bekerja dengan Kaiden, namun peristiwa terbaru membuat semuanya menjadi suram. Jaewo nampak diam dan gugup, sementara Kaiden dan Cartain yang berada di belakangnya menatap Alpha dengan curiga. Meskipun begitu, Alpha menyampaikan bahwa keinginan Frame untuk bekerja dengan Kaiden tidak akan pernah berubah, sehingga mereka ingin berbicara dengan Jaewo, satu-satunya murid dari Kaiden sang penghancur. Sejenak Jaewo terdiam dan tidak berkomentar. Alpha kemudian berpamitan, meminta Jaewo menikmati keberadaannya di Frame dan akan mengantarnya mengunjungi area lain nanti. Jaewo mengiyakan. Sesaat setelah Alpha pergi, Jaewo, Kaiden, dan Cartain menatap pintu kamar yang tertutup. Jaewo tampak gugup dan canggung, sementara Kaiden dan Cartain menaiki sofa. Jaewo masih terdiam, mengamati sekeliling, lalu memejamkan mata dan perlahan memancarkan kekuatan listrik dari tubuhnya. Kekuatan listrik itu menyeruak ke seluruh ruangan, mengalir ke setiap sudut ornamen, dan menimbulkan beberapa percikan kecil saat menemukan perangkat penyadap tersembunyi. Di sisi lain, Alpha berjalan menuruni tangga, berpikir bahwa ia tidak menduga jika anak polos seperti Jaewo menjadi satu-satunya murid Kaiden. Bahkan setelah melihat kekuatan besar yang dimiliki Kaiden, Alpha hanya berekspektasi muridnya akan terlihat lebih kuat. Tiba-tiba, Alpha menerima laporan bahwa semua penyadapan telepon dan kamera pengintai di ruangan Jaewo telah rusak. Alpha merasa heran, mengingat sebelumnya ia memerintahkan agar tidak ada perangkat apapun yang dipasang, namun bawahan Alpha menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari atas. Mengetahui hal itu, Alpha menegaskan agar tidak ada lagi perangkat yang dipasang di kamar Jaewo. Di ruangan Jaewo, Kaiden menanyakan perasaannya berada di Frame. Sambil memegangi dadanya, Jaewo terlihat lemas dan mengaku sangat gugup menghadapi wilayah Frame secara langsung. Jaewo kemudian menanyakan apakah Kaiden pernah menjelajahi wilayah Frame, dan Kaiden menjawab bahwa dirinya hanya sampai di pintu masuk, sehingga bagi Jaewo ini adalah pengalaman pertamanya benar-benar memasuki wilayah Frame sejauh ini. Mendengar hal tersebut, Jaewo menanyakan pada Cartain apakah ia juga pernah mendatangi Frame. Cartain menjelaskan bahwa ini juga pertama kalinya baginya, meskipun sebelumnya ia pernah diundang beberapa kali, namun memutuskan untuk tidak datang karena merasa hal itu tidak terlalu penting. Saat ini, bagi pengunjung asing seperti Jaewo, kunjungan itu terlihat lebih signifikan. Dengan ekspresi berpikir, Cartain menyebut pada Kaiden bahwa energi dari Alpha terasa familiar baginya. Kaiden pun merasakan hal yang sama, meskipun tidak bisa memastikan sepenuhnya dengan wujud kucingnya. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar ruangan Jaewo. Seseorang berteriak pada yang lain untuk tidak menghalangi langkahnya. Jaewo, Cartain, dan Kaiden tampak terkejut, menduga keributan itu akan mengarah ke ruangan mereka. Jaewo segera berlari menuju pintu dan perlahan membukanya. Ekspresi Jaewo berubah terkejut saat mendapati seseorang berdiri di hadapannya. Di depannya, Earthquake mendatangi ruangan Jaewo dengan tatapan tegas, menanyakan keberadaan Kaiden. Kehadiran Earthquake sontak membuat Jaewo gugup, mengingat ia merupakan salah satu penyerang Akademi Mutan Dunia, sehingga Jaewo hanya menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Kaiden. Earthquake terlihat heran dan memastikan kembali mengapa Jaewo tidak mengetahuinya. Tiba-tiba, Earthquake mengarahkan tangannya ke sisi Jaewo, nyaris mengenai wajahnya. Sambil menatap tajam, Earthquake menekankan bahwa tidak masuk akal jika murid Kaiden tidak mengetahui keberadaan gurunya. Melihat kedatangan Earthquake, Cartain dan Kaiden dalam wujud kucingnya menyipitkan mata, menatap tajam ke arah Earthquake. Earthquake kemudian memprovokasi Jaewo, menyinggung keberaniannya datang seorang diri ke wilayah Frame, meskipun sebelumnya ia tahu bahwa Jaewo tidak mengenal rasa takut saat melawan di akademi. Jaewo menatap Earthquake dalam diam, dengan kedua tangan mengepal erat. Tak lama kemudian, Alpha muncul di arah Jaewo dan Earthquake, meminta Earthquake berhenti. Alpha menanyakan maksud kedatangan Earthquake, namun Earthquake bersikap sebaliknya dan berdalih seharusnya ia yang bertanya pada Alpha. Alpha menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab menjaga Jaewo selama berada di wilayah Frame. Mendengar hal itu, Earthquake merasa heran. Meskipun Kaiden luar biasa, Jaewo hanyalah muridnya, sehingga membingungkan mengapa murid dari 10 mutan teratas dunia berpihak pada Jaewo. Hal ini membuat Jaewo berpikir, menyadari bahwa Alpha ternyata adalah murid dari top 10 mutan dunia. Alpha menjelaskan bahwa untuk membimbing murid Kaiden, seseorang dengan level yang sepadan harus ditugaskan untuk mendampingi Jaewo, sebagai perintah dari master mereka. Penjelasan Alpha membuat Earthquake bungkam, hanya melirik sinis sebelum meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Alpha kemudian meminta maaf pada Jaewo atas keributan yang tidak bisa dihindari. Jaewo menganggap hal itu bukan masalah, kemudian merasa penasaran dan menanyakan apakah Alpha juga murid salah satu dari 10 mutan teratas dunia. Alpha membuka topengnya,
mengiyakan, dan memperkenalkan dirinya sebagai Muse, dengan master bernama Sufri Basseterre, salah satu dari 10 mutan teratas dunia. Di belakang, Kaiden dan Cartain mendengar percakapan itu. Cartain berbisik pada Kaiden mengapa bahwa ia baru menyadari alasan energi Muse terasa familiar. Kaiden pun mengonfirmasi dan tidak menyangka Muse adalah murid bajingan itu, Sufri. Muse kemudian menyampaikan bahwa Sufri ingin bertemu dengan Jaewo dan meminta maaf atas permintaan mendadaknya itu. Sebelum Jaewo sempat menjawab, Muse menambahkan bahwa Sufri ingin menemui Jaewo sekarang juga, membuat Jaewo gugup dan tidak bisa menolaknya. Tak lama kemudian, Jaewo menemui Sufri di ruangannya bersama Muse. Ekspresi terkejut Jaewo tidak bisa disembunyikan. Ia tidak menyangka Sufri termasuk 10 mutan teratas dunia. Sufri menanyakan kebenaran bahwa Jaewo murid Kaiden, dan Jaewo membungkuk hormat, memperkenalkan dirinya sebagai Seo Jaewo, sementara Kaiden dan Cartain turut berada di ruangan. Sufri hanya menatap tajam, membuat Jaewo semakin gugup dan detak jantungnya kencang. Sufri menghela napas, mengaku tidak menyangka penampilan murid Kaiden begitu polos. Sebelumnya ia menduga Jaewo akan bermasalah seperti Kaiden. Hal ini memancing amarah Kaiden dalam wujud kucingnya, bertanya-tanya apakah nenek lampir ini ingin dihabisi sekarang juga, sementara Muse hanya terpejam, tidak berani berkomentar. Sufri menatap Kaiden dan Cartain yang tampak aneh, lalu menanyakan keberadaan kucing-kucing yang dibawa Jaewo. Pertanyaan itu membuat Kaiden dan Cartain terkejut. Sebelumnya mereka tidak menyadari ekspresi kesal Sufri. Jaewo menjelaskan bahwa ia bisa berkomunikasi dengan hewan, meskipun kemampuan itu masih sangat terbatas. Penjelasan Jaewo membuat Sufri terheran-heran, menanyakan dengan nada tidak percaya apakah murid Kaiden benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan, yang membuat Jaewo semakin gugup karena kemampuan itu belum sepenuhnya ia kuasai. Tiba-tiba Sufri memancarkan kekuatannya di hadapan Jaewo dengan aura yang mengintimidasi. Menurut Sufri, kemampuan tempur Kaiden cukup besar hingga diakui oleh para top mutan dunia, dan ia menilai bahwa Jaewo harus sepenuhnya mengabdi untuk mengikuti ajaran Kaiden. Namun saat Jaewo menyampaikan bahwa ia mampu berkomunikasi dengan hewan, perkataan itu membuat Sufri tersinggung, menilai kesombongan Jaewo tidak menyenangkan. Hal tersebut membuat Jaewo terdiam seketika, tubuhnya terasa berat dan hampir tidak bisa bergerak. Di hadapan Sufri, tubuh Jaewo gemetar, sementara Sufri terus meningkatkan tekanannya. Jaewo menyadari bahwa tekanan itu hampir membuatnya tidak bisa bernafas. Mengetahui keadaan tersebut, Muse memanggil Sufri untuk menghentikan intimidasi itu. Secara perlahan, kekuatan tekanan itu mereda, dan Jaewo yang bercucuran keringat akhirnya bisa kembali bernapas. Nafasnya terengah-engah setelah serangkaian tekanan dari Sufri. Di sisi lain, Muse melirik ke arah Jaewo, yang tampak kesulitan bernapas akibat tekanan tersebut. Melihat reaksi Jaewo, Sufri merasa heran. Murid Kaiden bisa terpengaruh oleh kekuatan kecil yang dilepaskannya, dan hal itu cukup mengecewakan. Bahkan Sufri menyesal telah bersikeras mengundang Jaewo ke wilayah Frame. Perasaan tersebut membuat Jaewo semakin tertekan dan kehilangan rasa percaya diri. Sementara itu, Kaiden dan Cartain tampak kesal karena Sufri telah meremehkan Jaewo hanya karena serangan sesaat. Terdengar geraman kesal mereka di hadapan Sufri. Mendengar geraman itu, Sufri dan Muse terkejut, menoleh ke arah Kaiden dan Cartain dalam wujud kucing mereka. Sufri menatap tajam, membuat Kaiden dan Cartain bertanya-tanya, apakah keberadaan mereka telah ketahuan. Tiba-tiba, Sufri berkomentar tentang kucing yang dibawa Jaewo, menyebut satu kucing sangat gemuk sementara yang lainnya kurus. Hal itu membuat Sufri penasaran, apakah kucing gemuk itu memakan makanan kucing lain. Tubuh Kaiden dan Cartain gemetar kesal, namun mereka harus menahan amarah, sementara Jaewo terlihat gugup dan memilih untuk tidak menanggapi. Sufri kemudian menyatakan asumsi bahwa Jaewo menerima undangan karena statusnya sebagai murid Kaiden. Jaewo membenarkan asumsi itu dengan pandangan yang mantap. Sufri melanjutkan pikirannya, menyatakan bahwa Kaiden telah menolak murid-murid lain dan akhirnya menerima seorang murid, membuatnya penasaran. Sufri mencoba mencerna seberapa besar kegilaan yang dilihat Kaiden dalam diri Jaewo, hingga memutuskan untuk menerima murid setelah sekian lama, dengan tatapan tajam yang menunjukkan harapan besar pada murid Kaiden tersebut. Pernyataan Sufri kembali membuat Kaiden kesal, namun ia tidak bisa melakukan apapun saat itu. Sufri juga menambahkan bahwa seharusnya Jaewo menolak undangan Frame. Pandangan yang merendahkan itu membuat Jaewo terdiam dan merasa penasaran dengan alasannya. Menurut penilaian Sufri, Jaewo tidak memiliki kekuatan yang layak untuk menerima undangan tersebut, dan tidak sanggup menanggung beban sebagai murid Kaiden. Penilaian itu membuat Jaewo terpaku, seolah seluruh tubuhnya membeku menghadapi perkataan pedas tersebut. Sufri membalikkan badan dan meminta Jaewo keluar dari ruangannya. Jaewo menunduk dan meninggalkan ruangan tanpa berkata sepatah kata. Muse mengikuti, berpamitan untuk mengantarkan Jaewo ke ruangannya. Namun sebelum pergi, Sufri memanggilnya dan menyampaikan sesuatu yang membuat Muse terdiam dan berpikir keras. Sambil membungkuk, Muse mengiyakan perkataan Sufri, dan Sufri sendiri tampak menyilangkan lengan sambil terus merenung. Dengan perasaan heran,
Sufri masih tidak mengerti mengapa Kaiden menerima seorang anak yang tampak lemah sebagai muridnya, setelah menolak permintaan banyak orang. Sementara itu, Kaiden dan Kartein mengikuti langkah Jaewo yang berjalan di lorong, mengiringi dari belakang. Jaewo terus termenung, memikirkan Kaiden. Semakin ia mengetahui tentang gurunya, semakin ia mengagumi Kaiden, hingga Frame memberinya audiensi khusus hanya karena statusnya sebagai murid Kaiden. Di dalam benak Jaewo terus terngiang perkataan Sufri, yang menilai bahwa Jaewo tidak memiliki kekuatan yang layak untuk menerima undangan tersebut, maupun kekuatan untuk menanggung beban menjadi murid Kaiden. Perkataan itu terus membebani pikirannya, membuat Jaewo mempertanyakan kelayakan dirinya sendiri di tengah langkahnya menuju ruangan tempat ia beristirahat. Namun seketika langkah Jaewo terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di hadapannya. Di depan Jaewo berdiri keenam pemula Frame, yang telah mengalahkan 10 peringkat teratas Akademi Mutan Dunia. Salah satu dari mereka menghampiri Jaewo, menandakan bahwa mereka telah menunggu kehadirannya, dan menanyakan apakah pertarungan itu bisa dilakukan hari ini. Mendengar hal tersebut, Jaewo merasa berat untuk melakukannya, menyadari bahwa hari ini sudah cukup melelahkan. Keengganannya membuat keenam pemula itu terkejut dan heran. Rasa kesal muncul karena Jaewo datang untuk menunjukkan kemampuannya, namun kini menolak permintaan mereka. Tak lama kemudian, Mius mendatangi Jaewo dan keenam pemula itu, mengingatkan mereka bahwa Jaewo baru saja menolak permintaan tersebut. Mendengar hal itu, keenam pemula membungkuk hormat dan segera berpamitan pergi. Jaewo kemudian berjalan melewati mereka, ditemani Mius, sementara Kartein dan Kaiden mengikuti dari belakang. Mius menyampaikan permintaan maaf, karena keenam pemula rupanya sudah tidak sabar untuk melawan murid Kaiden. Jaewo pun menanyakan apakah kini ia bisa beristirahat di kamarnya. Di belakang, keenam pemula terus menatap kepergiannya, tetap terdiam di lorong. Salah satu dari mereka merasa kesal dan tak menyangka Jaewo menolak permintaan mereka, sementara yang lain menilai bahwa mungkin Jaewo hanya melakukan studi lapangan di Frame. Salah satu pemula menenangkan teman-temannya, meminta mereka tidak perlu berkomentar seperti itu, lalu mereka perlahan pergi ke ruangannya masing-masing. Beberapa saat kemudian, malam menyelimuti markas Frame. Kaiden tertidur pulas di atas kasur, ditemani Kartein di sisinya. Tiba-tiba sesuatu membangunkan Kartein, yang perlahan membuka matanya dan menatap ke suatu arah. Jaewo tidak berada di sampingnya, membuat Kartein bertanya-tanya kemana Jaewo pergi di malam yang larut itu. Ia mengamati sekitar dan melihat Jaewo berdiri di balkon kamar, termenung di tengah hembusan angin dingin yang dibawa salju. Kartein menghampiri Jaewo di balkon, memperhatikan bahwa tubuhnya mungkin kedinginan. Jaewo menanyakan apakah kehadirannya membangunkan Kartein, yang menegaskan bahwa ia tidak terbangun karena Jaewo. Kartein melompat ke pagar balkon untuk menemani Jaewo, dan sambil melirik, ia menyadari ada sesuatu yang membebani pikiran Jaewo. Jaewo terus menghela napas. Dugaan Kartein mengatakan bahwa perkataan tajam Sufri sebelumnya telah mengguncang mental Jaewo. Kartein menenangkan Jaewo, menegaskan bahwa ia tidak perlu terlalu memikirkan perkataan Sufri. Menurut penilaian Kartein, Kaiden adalah tipe orang yang selalu sendirian, tak peduli meski seluruh dunia memusuhinya. Meskipun Jaewo menilai Kaiden terobsesi dengan pertempuran dan enggan mengambil risiko menerima murid, Kaiden tetap mempertimbangkan Jaewo dengan alasan tertentu. Mendengar penjelasan itu, Jaewo masih terbenam dalam kesedihan dan kebimbangannya. Ia menyadari bahwa dibandingkan murid mutan kuat lainnya, dirinya memang cukup lemah, meskipun Kaiden menegaskan hal itu bukan masalah besar. Jaewo berpikir bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar, namun tetap merasa ragu. Ia terus mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia layak menjadi murid Kaiden? Setiap detik yang berlalu di markas Frame membuatnya merasa semakin tidak berharga. Kartein menenangkan Jaewo, menegaskan bahwa orang-orang yang lebih kuat dan berpengalaman berusaha keras demi menjadi murid Kaiden, namun Kaiden menolak mereka semua. Di antara semua pilihan itu, Kaiden tetap memilih Jaewo sebagai muridnya, membuat Jaewo tersadar di tengah kebimbangannya. Kartein melanjutkan bahwa meski banyak yang mengorbankan segalanya, Kaiden tetap memilih Jaewo, dan ia tidak boleh terus terpengaruh oleh perkataan orang lain. Kata-kata Kartein bagaikan air di gurun gersang, menyegarkan jiwa Jaewo dan menenangkan hatinya yang gusar. Tubuh Jaewo gemetar, dan air mata mulai menetes dari matanya. Namun tiba-tiba ia menepuk keras kedua pipinya, membuat Kartein terkejut. Ekspresinya berubah lebih percaya diri, energinya kembali semangat. Dengan tawa riang, Jaewo meninggalkan Kartein dan kembali ke kamar, menyadari bahwa kini waktunya beristirahat. Sementara Kartein menyusul masuk, sambil tertawa kecil dan merasa bangga karena kini dia adalah orang yang dibutuhkan oleh Jaewo sebagai penyembuh mentalnya juga. Beberapa saat kemudian, pagi menjelang di markas Frame, salju masih turun menutupi wilayah itu. Di sebuah aula, sekelompok orang berkumpul, membicarakan murid Kaiden yang telah berada di Frame. Mereka bertanya-tanya tentang sosok Jaewo, menilai bahwa meskipun terlihat lemah lembut, ia pasti cukup kuat.
Informasi bahwa Jaewo berada di level 10 besar Akademi Mutan Dunia membuat mereka terkejut dan sedikit meragukan. Tiba-tiba, perhatian mereka tertuju ke pintu masuk aula. Jaewo memasuki aula dengan tegap, penuh percaya diri, menghadirkan aura yang tak bisa diabaikan. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menikmati konten ini, supaya kalian gak ketinggalan update alur cerita komik-komik seru lainnya. Karena produksinya saya buat sendiri, jadi butuh waktu untuk mempersiapkan video-video baru. Jadi harap bersabar ya. Kalau ada komik yang ingin kalian bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.